Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita pada hari ini dan kita akan masuk pada sesi dialog. Pemirsa, jelang perhelatan acara yang ditunggu-tunggu yakni KTT ke-43 ASEAN 2023, tentunya dari pemerintah DKI Jakarta sebagai tuan rumah acara telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyukseskan gelaran KTT ke-43 ASEAN tersebut. Dan pemirsa, sejak beberapa bulan lalu, DKI Jakarta telah berbenah dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga renovasi venue acara. Dan tidak hanya itu pemirsa, pemerintah DKI Jakarta juga telah memetangkan semua kebijakan yang mendukung perhelatan dari KTT ke-43 ASEAN ini. Lantas pemirsa, seperti apa saja hal yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN? Kita akan bahas pada dialog kali ini. Sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Marulina Dewi selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Mona. Baik, salam Selamat sehat malam. ya Bu. Salam sehat Mbak. Baik, Ibu, ini beberapa hari jelang pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN 2023 ini kita ingin mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan, kebijakan apa yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menyukseskan dari gelaran ini, terutama dalam bidang arus lalu lintas begitu Bu. Sejauh ini seperti apa Bu Maulina? Baik, terima kasih Mbak Mona dalam rangka mendukung keketuaan ASEAN di Indonesia, di mana kebetulan Jakarta nanti akan menjadi tempat untuk KTT utamanya di tanggal 5, 6, 7 September. Pemprov DKI Jakarta membuat berbagai langkah. Yang pertama memang kami melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan yang telah dilakukan sosialisasinya secara masif oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui berbagai kanal-kanal media dan juga melalui preskon di Balai Kota pada tanggal 23 Agustus dan juga preskon bersama pemerintah pusat tanggal 28 Agustus yang lalu, bahkan dipimpin langsung juga oleh Ibu Menlu dan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jadi manajemen dan rekayasa lalu lintas selama KTT ke-43 ASEAN ini dirancang oleh Dinas Perhubungan dengan waktu pelaksanaan selama tanggal 2 sampai dengan 7 September, menyesuaikan rundown rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN ini, Mbak, di mana nanti terdapat 29 ruas jalan yang menjadi jalur perlintasan. Nah, untuk mendukung ketidakmacetan dan kelancaran lalu lintas, juga Pemprov DKI Jakarta membuat 3 langkah kebijakan terkait WFH. Yang pertama, kami menghimbau dan memastikan ASN DKI Jakarta melakukan WFA sejak tanggal 21 Agustus yang lalu, mulai 50%, lalu kemudian nanti tanggal 4 sampai 7 akan ditingkatkan 75% WFH. Selanjutnya adalah himbauan kepada badan usaha untuk melakukan juga WFH pada tanggal 4 sampai 7 September, tetapi sifatnya adalah himbauan karena banyaknya jalur yang dibuka tutup tadi. Yang ketiga adalah Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pelayanan pembelajaran pada saat masa KTT bagi 1.108 sekolah, Mbak, di 9 kecamatan supaya 100% belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Demikian Mbak Mona. Baik, Ibu, berarti dari segi pembelajaran itu sepenuhnya akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan untuk arus lalu lintas tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita dari Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan arus lalu lintas sesuai dengan yang disepakati tadi pada saat pelaksanaan KTT ASEAN. Dan juga beberapa hal lagi terkait dengan WFH begitu ya Bu, sudah disampaikan dengan jelas oleh Ibu. Baik, Ibu, untuk mendukung atau menyemarakan pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN 2023 ini, hal apa saja atau set event yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gelaran side event yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Di Pekan Raya Jakarta kita melakukan pameran foto dan juga berbagai informasi tentang Ghost to KTT ASEAN. Lalu juga di stasiun MRT ASEAN kita melakukan juga pameran foto. Dan yang di bulan 1 dan tanggal 1 dan 2 Agustus lalu, kami Pemprov DKI Jakarta telah menyelenggarakan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capital atau MGMAC
dan juga ASEAN Mayor Forum bertempat di Hotel Fairmont. Ini dihadiri oleh gubernur dan para wali kota dari negara-negara anggota ASEAN dan juga tambahan ASEAN Plus 3 yaitu Korea Selatan yang pada saat itu hadir dengan total peserta sebanyak 300 delegasi, Mbak. Nah, event ini mengangkat tema mengatalisasi pertumbuhan regional melalui pembangunan berkelanjutan di kota-kota ASEAN. Dan ini kita berikan inputnya kepada pemerintah pusat. Demikian, Mbak Mona. Baik, ini masih berkaitan juga Bu Maulina mengenai event yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada saat kepala negara nanti sampai di bandara, kita ada melakukan kegiatan atau penyambutan seperti apa yang akan kita lakukan ini, Bu? Betul sekali, Mbak. Jadi kami diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk menunjukkan kebijakan lokal atau kebudayaan lokal pada saat penyambutan di bandara nanti. Dari tanggal 3, 4, dan 5 itu ada rangkaian presidensi yang akan diterima di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kami menurunkan perharinya 90 penari Betawi khususnya, yaitu kita melakukan 3 shift, Mbak. Jadi dari jam 6 sampai ke jam 12, jam 12 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 10 malam. Dengan setiap shift itu ada 3 kelompok penari yang siap menyambut para delegasi turun dari pesawat bersama para menteri dan pejabat penyambut. Kita menyambut dengan tarian lokal Betawi dan juga Abang None. Namun tidak hanya Pemprov DKI, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Banten. Demikian, Mbak. Baik, berarti nanti di Bandara Soekarno-Hatta dari Pemprov DKI sudah menyiapkan kesenian gitu ya Ibu ya untuk bisa memanjakan mata para kepala negara yang akan sampai di Indonesia tentunya. Baik, kita bahas mengenai infrastruktur Ibu. Diketahui bahwa di media sosial juga sudah banyak sekali pemberitaan mengenai jelang KTT ASEAN tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta benahi berbagai infrastruktur. Nah, ini infrastruktur yang kita benahi sejak awal persiapan hingga saat ini boleh disampaikan seperti apa saja, Bu Maulina? Ya, selayaknya sebuah kota yang menjadi tuan rumah, kami melakukan berbagai pembenahan supaya tamu-tamu yang hadir merasa nyaman dan juga aman. Jadi berkolaborasi dengan berbagai OPD di DKI Jakarta, sebagai contoh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, kita melakukan penyulaman tanaman titik-titik jalur hijau. Dan juga sepanjang jalur delegasi kami mendirikan atau memasang umbul-umbul ASEAN. Dan ini juga berkolaborasi dengan berbagai kantor yang ada di jalur delegasi, utamanya Sudirman Tamrin, Senayan, Kuningan, dan juga jalur dari bandara menuju GBK. Kami bekerja sama dengan para pemilik gedung untuk bisa memasang umbul-umbul secara bersamaan. Lalu kemudian Dinas Bina Marga juga melakukan pengecatan lapis pengerasan tambahan, Mbak, atau overlay, lalu pembersihan kabel fiber optik, pembersihan dan pengecatan JPO, dan juga penyulapan beberapa halte supaya terlihat bersih. Kerjasama juga dengan Dinas LH, ada pembersihan jalur pedestrian dan juga sungai-sungai. Dan saat ini juga teman-teman Satpol PP, Bakes Bangpol itu melakukan pembersihan atribut partai untuk sementara waktu supaya terlihat rapi, dan juga penataan ojek atau kendaraan yang parkirnya tidak rapi, dan juga PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu para wali kota ini berkoordinasi dan memantau terkait penataan dan juga hal-hal yang kelihatannya kurang etnik. Dan di daerah Duku Atas kita melakukan mural yang bertemakan ASEAN, yang mungkin Mbak Mona bisa melihat di tayangan video yang sudah mungkin per hari ini sudah selesai. Ya. Demikian. Baik, Bu Marwina, untuk perbaikan infrastruktur di DKI Jakarta ini apakah ada target dari Pemprov sendiri mungkin hingga H-1 kita stop semua perbaikan atau seperti apa ini Bu rencananya? Ya, baik. Untuk pembangunan kerja yang berat itu pada hari Minggu kita akan selesaikan, Mbak. Namun untuk semacam taman dan juga umbul-umbul yang sifatnya adalah beautifikasi kecil dan bisa di-retouch, itu bisa kita lakukan sampai menjelang H-1. Demikian.
Baik, dan tentu sekarang Ibu dan pemirsa juga mengetahui bahwa ada dua sebenarnya tugas besar dari pemerintah di Indonesia khususnya di DKI Jakarta saat ini. Pertama kalau soal masalah lalu lintas tadi Ibu sudah sampaikan seperti apa yang akan dilakukan oleh DKI Jakarta untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ini. Lalu dari segi mitigasi polusi udara kita sudah melakukan hal apa saja Bu? Dan mungkin ada hal lain yang akan kita terapkan pada saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN nanti Bu Marulina? Ya, baik Mbak. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan himbauan melalui surat edaran Dinas Tenaga Kerja tentang himbauan pelaksanaan bekerja di rumah bagi perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini, dan juga dorongan untuk melakukan kendaraan umum pada saat Oke. pelaksanaan KTT, sehingga penggunaan kendaraan umum utamanya kalau untuk Pemprov DKI Jakarta kami menyediakan dan menggerakkan seluruh bis elektrik Pemprov DKI Jakarta yang menjadi shuttle bus resmi bagi pelaksanaan KTT ASEAN ini, dan ini bagian dari untuk mengurangi untuk melakukan pengendalian udara di Kota Jakarta, Mbak. Baik, tentu kita harapkan dengan hal dan juga kebijakan yang telah Ibu sampaikan tadi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini bisa didengarkan juga oleh masyarakat dan bisa menyukseskan pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN tahun 2023 ini. Terakhir mungkin Ibu kita minta juga himbauan atau mungkin bisa harapan dari Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai hal yang telah dilaksanakan menyemarakan KTT ke-43 ASEAN. Sebenarnya apa tujuan dari atau keinginan dari Pemprov DKI Jakarta selain untuk menyukseskan gelaran dari KTT ASEAN tersebut, Ibu? Ya, terima kasih. Kami dari Pemprov DKI Jakarta mendukung total pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Indonesia sesuai dengan misinya Pemprov DKI Jakarta, yaitu sukses Jakarta untuk Indonesia. Selain itu kami juga berharap dengan keberadaan pelaksanaan KTT ASEAN di Indonesia ini dapat meningkatkan promosi kota Ya. bagi kota Jakarta ke dunia global. Demikian, Mbak. Baik, promosi Jakarta di dunia global tentunya Bu ya. Baik, Bu Marulina terima kasih banyak sudah memberikan informasi mengenai apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menyukseskan dan menyemarakan KTT ke-43 ASEAN. Kita harapkan ke depannya bisa semakin membaik lagi Jakarta dari segi infrastruktur dan juga berbagai event yang dilaksanakan. Terima kasih Bu Marulina selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Mona, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.